Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Spensa hebat. Pagi hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran seni budaya bab berkarya seni grafis part 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengidentifikasi bahan dan alat dalam cetak tinggi atau relief print. Mengidentifikasi bahan dan alat dalam cetak tembus atau stencil print. Berkarya seni grafis dengan menggunakan teknik seni grafis untuk dipamerkan. Proses pembuatan cetak tinggi atau relief print. Prinsip kerja adalah mendapatkan permukaan cetakan yang timbul atau tinggi dan permukaan yang cekung atau rendah. Bagian yang terkena tinta adalah yang permukaannya tinggi atau timbul, sedangkan bagian yang cekung atau rendah tidak terkena tinta. Karena prinsip ini, maka cetakan pada cetak tinggi menyerupai relief. Contoh yang paling sederhana yaitu stempel. Bahan dan alat dalam cetak tinggi. Ada dua anak-anak, bahan alami, daun-daunan, batang daun pisang, kayu, kulit pohon, atau buah-buahan. Sedangkan bahan buatan dapat dari kertas gambar, kertas karton, hardboard, triplek, karet, aluminium, tinta, dan cat. Bahan alami, daun-daunan, batang pisang, kayu, kulit pohon, atau buah-buahan, seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Jadi, anak-anak, nanti kalian bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kalian. Hasil cetak tinggi media alam. Bisa kalian amati seperti karya berikut ini. Jadi, anak-anak membuat pola atau rencana terlebih dahulu, lalu pola tersebut disusun dengan bagian-bagian dari bahan alam yang sudah kalian siapkan. Bahan buatan, kertas gambar, kertas karton, hardboard, triplek, karet, aluminium, tinta, dan cat. Seperti yang ada pada gambar yang sudah Bu Yogi aturkan. Proses pembuatan cetak tembus atau stencil print. Prinsip kerja adalah memasukkan tinta ke dalam cetakan yang berlubang, sehingga tinta akan tembus pada media yang diberi cetakan. Cetak stensil juga disebut cetak tembus. Seperti ini, anak-anak. Bahan meliputi kertas gambar, kertas kalkir, mika, selotip, pewarna tekstil atau akrilik, bisa juga pilok atau pewarna kue. Alat, premes, gunting, dan media yang diberi cetakan, misalnya kaos, payung, topi, kertas, dan sebagainya. Jadi anak-anak, sebelum kalian melubangi, sebaiknya kalian memberikan selotip pada atas atau permukaan. Kenapa seperti itu? Karena bagian yang berlubang itu disebut klise. Jadi klise ini digunakan berkali-kali
Dan jika tidak kamu amankan, maka apa yang terjadi? Klise tersebut akan terkena tinta berkali-kali dan rusak. Jadi anak-anak, ketika kalian memotong, itu hendaknya diperhitungkan dengan masak-masak. Sebab nanti jika kalian salah memotong, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, tadi dikatakan kalian bisa juga menggunakan pewarna kue. Nah, pewarna kue ini diaplikasikan menggunakan sisir dan sikat gigi bekas yang disikatkan di atas cetakan atau klise. Anak-anak, kalian juga bisa membuat nama atau kalimat support ya untuk stensil print. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat desain sederhana seperti ini. Mudah bukan? Jadi, bagian yang hitam itulah yang kalian potong. Bisa menggunakan premes atau cutter. Dengan hati-hati ya. Kalian juga bisa memanfaatkan abjad untuk memberikan kalimat support. Dalam membuat desain harus hati-hati untuk menentukan bagian yang dipotong. Karena bagian yang dipotong itu nanti yang akan terkena tinta atau cat. Perhatikan pola desain dengan cermat. Desain yang sudah dilubangi. Nah, seperti ini anak-anak. Oke. Desain-desain yang kalian buat itu hendaknya memperhitungkan ketika kalian akan mewarna nanti. Teknik pewarnaan dengan akrilik. Anak-anak bisa menggunakan spons. Jadi spons dipotong kecil-kecil, kemudian dituangkan di atasnya, di atas klise dengan perlahan. Ini adalah hasil stensil print pada kaos. Nah, anak-anak, ketika mengaplikasikan pada kaos atau tekstil, hendaknya bagian bawah dari kaos tersebut diberikan alas sehingga tidak tembus pada permukaan yang ada di belakangnya. Ini adalah hasil stensil print di atas kertas. Nah, hasil cetak stensil print pada media campuran. Tahun yang lalu, kakak-kakak kalian mengaplikasikan pada bahan-bahan yang berbeda. Ada yang di atas permukaan kayu, permukaan tekstil, atau triplek. Bentuknya pun beragam, ada flora, fauna, atau alam rendah. Anak-anak, di akhir pembelajaran, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan di kolom komentar. Tuliskan bahan alam apa sajakah yang bisa digunakan untuk membuat karya seni grafis cetak tinggi. Jangan lupa menuliskan nama, nomor, dan kelas. Sebelum menuliskan jawabanmu di kolom komentar, untuk yang mengisi jawaban di dalam komentar ada bonus nilai untuk kalian. Selanjutnya,
Silakan berkarya dengan menggunakan teknik seni grafis yang sudah dijelaskan. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan kali ini menambah pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat.